Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Bagus Mulyo Wicaksono dengan PM Akhir 323. Yang kedua, Mayuna Krisdawati dengan PM Akhir 328. Yang ketiga, Safa Livia Dian Andini NPM Akhir 334. Yang keempat, Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan PM Akhir 338. Lalu yang terakhir, Muktafili Amrillah Diha dengan PM Akhir 355. Oke, pada investasi saham ini ada yang namanya level pengaruh kepemilikan. Jadi persentase kepemilikan saham biasa dengan hak suaranya. Yang pertama, ketika investor mempunyai saham kurang dari 20%, ini berarti investor mempunyai pengaruh yang kurang signifikan. Untuk pencatatannya menggunakan metode fair value atau cost method. Ketika investor mempunyai saham 20% sampai dengan 50%, maka investor tersebut mempunyai pengaruh signifikan. Untuk pencatatannya menggunakan equity method. Dan yang ketiga, ketika investor mempunyai saham lebih dari 50%, maka investor tersebut memiliki pengendalian penuh. Untuk pencatatannya yaitu konsolidasi financial statement. Oke, untuk selanjutnya ini ada contoh soal pencatatan entry jurnal menggunakan metode nilai wajar atau biaya dan juga menggunakan metode ekuitas. Untuk contoh soalnya sendiri, asumsikan bahwa Pop Corporation mengakui 2.000 dari 10.000 saham. Berarti di sini yang kepemilikan sahamnya 20%. Kepemilikan saham beredar Sun Corporation pada harga $25 per saham pada tanggal 1 Juli. Asumsikan nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas yang sama. Selanjutnya, uang tunai yang dibayarkan sama dengan 20% dari nilai wajar aset bersih Sun. Laba bersih Sun untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah $25.000 dan dividen sebesar $10.000 dibayarkan pada tanggal 1 November. Untuk pencatatannya sendiri, yang pertama pada tanggal 1 Juli ini mencatat investasi. Pada metode nilai wajar, pencatatan investasi ini dicatat investment in Sun pada cash sebesar 50.000. 50.000 ini didapatkan dari 2.000 saham yang diakuisisi dikalikan dengan harga per sahamnya yaitu $25. Untuk pencatatan pada metode ekuitas ini sama dengan pencatatan pada nilai wajar yaitu investment in Sun pada cash sebesar $50.000. Selanjutnya dicatat juga pada tanggal 1 November ini mencatat dividen. Untuk metode nilai wajar sendiri akunnya yaitu cash pada dividen income sebesar 2.000. 2.000 ini didapatkan dari pengumuman dividen 10.000 dikalikan dengan kepemilikan saham 20%. Pada metode ekuitas ini dicatat sebagai cash pada investment in Sun. Di sini terdapat perbedaan pencatatan dividen antara metode nilai wajar dan juga metode ekuitas. Pada nilai wajar kita mendebit pendapatan dividen, sedangkan pada ekuitas pada nilai wajar mengkredit pendapatan dividen, sedangkan pada metode ekuitas mengkredit akun investment in Sun. Untuk pencatatan selanjutnya pada tanggal 31 Desember mengakui penghasilan. Pada metode nilai wajar atau biaya ini tidak dilakukan pencatatan mengenai pengakuan penghasilan, sedangkan pada metode ekuitas dilakukan pencatatan untuk akunnya sendiri investment in Sun pada income from Sun Corporation.
Selanjutnya adalah metode ekuitas konsolidasi satu garis. Metode akuntansi ekuitas sering disebut konsolidasi satu baris. Hal ini karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris neraca investor, dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor, atau kecuali jika investor telah menghentikan operasi yang memerlukan pengungkapan terpisah. Konsolidasi satu baris juga berarti bahwa pendapatan perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama ketika perusahaan anak atau investasi dicatat berdasarkan penerapan metode ekuitas yang lengkap dan benar, dan ketika laporan keuangan induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan. Baik, selanjutnya adalah penjualan kepentingan ekuitas. Nah, di sini ada soal di mana di sini sebagai ilustrasikan PAM Industries mengakuisisi 320.000 saham dengan kepemilikan 40% di Sun Compression pada tanggal 1 Januari 2016 sehingga $580.000. Ekuitas pemegang saham Sun adalah $1.200.000 dan nilai buku aset dan liabilitasnya sama dengan nilai wajarnya. PAM mencatat investasinya di Sun dengan metode ekuitas selama tahun 2016 hingga 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo akun investasi adalah $700.000, sama dengan 40% dari ekuitas pemegang saham Sun sebesar $1.500.000 ditambah niat baik ditambah goodwill sebesar $100.000. Pada tanggal 1 Januari 2018, PAM menjual 80% kepemilikannya di Sun 256.000 lembar saham seharga $600.000, mengurangi kepemilikannya di Sun menjadi 8%, 40% dikali 20%. Nilai buku kepemilikannya yang dijual adalah $560.000 atau 80% dari saldo $700.000 pada akun investasi di Sun. PAM mengakui keuntungan atas penjualan kepemilikannya di Sun sebesar $40.000 atau harga jual $600.000 dikurangi nilai buku $560.000 dari kepemilikan yang dijual. Saldo akun investasi di Sun setelah penjualan adalah $140.000 atau $200.000 dikurangi $560.000 pemilikannya yang dijual. PAM memutuskan bahwa ia tidak dapat lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Sun, dan karenanya ia beralih ke metode nilai wajarnya dan mencatat investasinya dengan saldo $140.000 menjadi dasar investasi yang baru. Pembelian saham langsung dari investasi. Diasumsikan bahwa suatu investor membeli saham dari pemegang saham yang ada di perusahaan yang menyediakan suatu investasi tersebut. Dalam suatu tersebut, bunga yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh, lalu dibagi dengan saham yang beredar di perusahaan penyedia investasi tersebut. Namun, jika seseorang investor membeli saham langsung dari perusahaan penerbit saham, maka menentukan bunga investor itu berdasarkan saham yang diperoleh oleh investor dibagi dengan saham yang beredar setelah perusahaan penerbit menerbitkan saham baru mereka. Perusahaan yang diinvestasi dengan step pilihan. Metode ekuitas berlaku untuk investasi dalam bentuk saham biasa, dan beberapa penyesuaian diperlukan ketika perusahaan penerbit atau investee memiliki saham preferen dan saham biasa yang beredar. Penyesuaian ini memerlukan hal-hal berikut, seperti yang pertama, alokasi ekuitas pemegang saham perusahaan penerbit menjadi komponen ekuitas, preferen, dan ekuitas biasa pada saat akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Yang kedua, alokasi laba bersih investee atau perusahaan penerbit saham ke dalam komponen pendapatan preferen dan pendapatan biasa untuk menentukan bagian investor dari pendapatan perusahaan penerbit kepada pemegang saham biasa. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang operasi yang dihentikan dan pertimbangan lainnya, di mana dalam akuntansi untuk investasi dengan metode ekuitas, investor melaporkan bagiannya dan pendapatan biasa dari investor pada satu baris laporan laba rugi. Namun konsolidasi satu baris tidak berlaku untuk pelaporan
pendapatan investasi ketika pendapatan investor mencakup operasi yang dihentikan. Dalam hal ini pendapatan investor harus dipisahkan menjadi komponen operasi biasa dan yang dihentikan dan dilaporkan sebagaimana semestinya. Untuk yang selanjutnya yaitu persyaratan lain dari metode ekuitas. Dalam melaporkan laba rugi investasi berdasarkan metode ekuitas, investor harus menghilangkan pengaruh laba rugi pada transaksi antara investor dan investor hingga transaksi tersebut terrealisasi. Ini berani menyesuaikan akun investasi dan pendapatan investasi seperti yang telah kami ilustrasikan untuk mengamortisasikan aset bersih teridentifikasi untuk mengamortisasi aset bersih teridentifikasi yang dinilai terlalu tinggi dan terlalu rendah. Pengungkapan bagi investasi ekuitas. Sejauh mana pengungkapan tersebut harus diberikan untuk investasi ekuitas bergantung pada signifikasi atau materialitas investasi tersebut terhadap posisi keuangan dan hasil operasi investor. Jika investasi ekuitas signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut dalam catatan tambahan atau dalam catatan atau jadwal laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu nama masing-masing investor dan persentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Yang ketiga yaitu perbedaan jika ada antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas yang mendasarinya dalam aset bersih, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu tentang menguji niat baik bagi penyebab kerusakan. Aset yang tak berwujud yang biasanya kita panggil goodwill yaitu memiliki masa manfaat tidak terbatas dan juga tidak diamortisasi tetapi tunduk pada tinjauan dan pengujian tahunan untuk penurunan nilai. Jadi fokus di materi ini yaitu tentang pengujian penurunan nilai dan pelaporan untuk goodwill. Perusahaan itu melakukan uji penurunan nilai goodwill itu setiap tahun selama kuartal keempat. Dan terdapat dua faktor untuk penurunan nilai goodwill, yaitu yang pertama faktor kualitatif yang dinilai di tingkat perusahaan, dan yang kedua yaitu faktor kualitatif yang dinilai di tingkat unit pelaporan. Jadi beda teman-teman, bahwa yang pertama yaitu faktor kualitatif yang dinilai di tingkat perusahaan, yang kedua itu faktor kualitatif yang dinilai di tingkat unit pelaporan. Unit pelaporan ini kayak internalnya di sebuah perusahaan. Itu penjelasan yang pertama tentang faktor kualitatif yang dinilai di tingkat perusahaan, yaitu tidak terbatas pada tingkat pertumbuhan PDB-nya dan juga harga hidrokarbon dan energi jangka panjang, aktivitas pasar ekuitas dan kredit, dan juga tingkat diskonto. Untuk faktor kualitatif yang dinilai di tingkat unit pelaporannya itu meliputi yang tidak terbatas pada perubahan dalam industri dan struktur pasar, dan juga lingkungan kompetitif, dan juga kapasitas yang direncanakan dan peluncuran produk baru. Kenapa sebuah perusahaan ini melakukan uji penurunan nilai goodwill, yaitu untuk perusahaan tersebut ingin laporan keuangannya itu terstruktur dengan akurat dan juga dengan benar. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.